Kedengeran ya? Dengeran nggak? Jelas ya? Yes, jelas. Oke, puji Tuhan. Oke, shalom teman-teman Shalom Community. Saya berdoa ya keadaan teman-teman sekarang baik-baik aja, bahkan feedback ya. Oke, teman-teman, puji Tuhan. Terima kasih Kak Edwin sudah undang saya, sudah kasih kesempatan saya untuk melayani di Shine Community. Perkenalkan, nama saya Anggi Elvira Natalia. Teman-teman bisa panggil saya Anggi. Saat ini saya adalah seorang istri dari satu suami dan seorang ibu dari 2 anak. Puji Tuhan ya. Nah, gereja saya di Salemba. Salemba itu di Jakarta Pusat. Ya, di daerah Jakarta Pusat, daerah dekat-dekat Senen lah situ ya. Nah, saya melayani bareng-bareng sama suami saya kurang lebih sudah 13 tahun di gereja Salemba. Suami saya dipercayakan sebagai wakil gembala. Lalu saya jadi kabit JC dan salah satu bendahara juga. Nah, lalu ya itu perkenalan pelayanan saya dan keluarga saya. Lalu saat ini juga Tuhan percayakan satu pekerjaan yaitu sebagai ASN, aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan. Saat ini bertugas di KPP Wajib Pajak Besar 1. Nah, KPP Wajib Pajak Besar 1 itu melayani untuk seluruh bank di Indonesia dan seluruh perusahaan pertambangan di Indonesia. Nah, itu perkenalan bagi saya. Nanti kalau misalkan mau tahu lebih lanjut, boleh WA saya. Boleh DM langsung ya. Oke, puji Tuhan kalau dibilang Excellent Spirit untuk untuk 7 gunung itu ya Pak ya, yang saya yang di government. Perjalanan karir sebenarnya cukup panjang ya. Jadi sebelum di pemerintahan, saya juga pernah di swasta selama sekitar kurang lebih 5,5 tahun. Jadi lulus kuliah, langsung direkrut saya di perbankan, aktif di perbankan dulu. Di perbankan jadi account officer, jadi seperti marketing, tapi yang kasih core bankingnya itu memberikan kredit untuk usaha-usaha seperti itu. Waktu itu direkrut di manajemen trainingnya salah satu bank swasta. Jadi saya 5 tahun di sana, terus coba daftar di 2012, ternyata gagal, terus habis itu ya udah lanjutin, ternyata dapat promosi di kantor swasta, dapat promosi sempat jadi RM, terus habis itu coba daftar lagi di 2014, ternyata keterima di Direktorat Jenderal Pajak. Itu sesuatu yang mungkin bisa dibilang di luar dugaan, di luar ekspektasi saya gitu, karena itu sesuatu yang nggak pernah saya bayangkan, tapi Tuhan kasih gitu sama saya gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman yang mungkin dari 74 participants di sini, yang ikut live GC Gatsu tuh ada nggak di sini? Maksudnya ada banyak atau, jadi kan saya ngerti nih cara ngejelasinnya dari awal, karena waktu di GC Gatsu aja itu 1 jam, di sini saya dikasih waktu 45 menit, kayaknya takutnya malah jadi kebanyakan kesaksian pribadinya gitu daripada firman Tuhannya. Jadi intinya gini teman-teman, saya memiliki latar belakang yang kalau bisa dibilang ya cukup broken home ya. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar di Gatsu, jadi 15 tahun dari saya lahir sampai umur 15 tahun itu saya hidup di sebuah rumah pelacuran. Tapi bukan sebagai pelacurnya ya, tapi saya anak dari istilahnya yaitu yang papa saya memiliki usaha seperti itu. Nah, 15 tahun di sana, jadi saya tahu kehidupan malam, dan gak hanya itu aja gitu, papa juga bandar narkoba juga waktu itu, terus dia aktif di dunia klinik-klinik itu. Jadi kalau untuk usaha yang seperti itu biasanya pastilah ke situ gitu kan. Terus sempat juga kalau tahun 2000-an itu lagi booming-boomingnya namanya judi bola tangkas, papa juga punya tuh mesin-mesinnya. Jadi tuh kayaknya semuanya itu semua kejahatan tuh pernah gitu dilakukan papa gitu kan. Nah, jadi ya 15 tahun hidup dengan seperti itu gitu.
Papa juga berantem mulu sama mama karena kan namanya pakai narkoba ya, karena papa juga bandar, itu kan pasti ada namanya parno ya, parno halusinasi gitu, ya mama dipukulin, diapain gitu kan. Jadi benar-benar kehidupan 15 tahun tuh seperti di neraka gitu. Itu yang saya alami gitu kan. Sempat frustasi, sempat merasa ya ampun kayaknya nggak ada tuh anak remaja yang lebih menderita dari saya gitu kan. Baru umur belasan aja tuh udah mengalami hal yang udah begitu hebat gitu kan. Setelah itu saya juga harus pergi ke Malang waktu itu lanjutin sekolah SMA di Malang karena apa namanya apa bangkrut gitu kan, papa bangkrut nggak bisa nyokolain saya, akhirnya saya SMA juga di Malang gitu kan. Nah di situ tambah stres lagi gitu kan karena merasa ya ampun udah hidupnya berantakan, nggak punya uang gitu kan, miskin gitu kan, nggak bisa ngelanjutin sekolah, dan sekarang harus jauh dari keluarga, dibuang dari keluarga gitu, harus merantau SMA gitu kan. Nah, kalau di dalam posisi saya, kalau saya mau nakal tuh bisa banget gitu kan. Dan saya punya alasan untuk itu gitu. Kalau saya mau punya alasan untuk nggak maafin orang tua juga punya banget gitu. Nah, ya tapi ya itu, itulah Tuhan. Gitu kan. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Jadi background keluarga saya benar-benar bisa dibilang hancur banget gitu kan. Kalau misalkan HMC pasti nangisnya paling kenceng itu saya pasti. Kalau misalkan ikut HMC gitu kan ya. Hati bapak itu kena banget. Gambar diri apalagi gitu kan. Seorang anak ini gitu, anak seorang mucikari gitu kan. Wow gitu kan. Ya pokoknya luka batin apalagi gitu. Jadi pokoknya kalau dari sesi 1 sampai sesi 4 saya kerjanya nangis terus kali kalau misalkan HMC gitu kan ya. Nah, intinya bisa dibilang ini sebuah seorang anak yang benar-benar hancur masa masa seorang anak yang masa mudanya sangat hancur, masa kecil dan sampai remaja itu sangat. Saya nggak pernah sekolah minggu teman-teman karena saya nggak boleh keluar kemana-mana sama papa karena mungkin berpikir kalau di luar itu ya kehidupannya tidak baik gitu. Jadi saya pulang sekolah ya udah di rumah gitu, udah nggak boleh kemana-mana gitu. Ya udah di situ di rumah saya dikurung gitu di kamar itu gitu. Nah intinya seperti itu, saya nggak punya teman, nggak punya teman deket karena saya malu juga ngajak teman saya ke rumah saya gitu. Nanti itu siapa Gi tante-tante itu gitu kan, jadi pertanyaan gitu kan. Jadi saya nggak pernah ajak teman saya ke rumah. Bayangin hidup saya sendiri, saya punya adik satu, hidup saya sendiri, ya udah pulang sekolah rumah, pulang sekolah rumah. Itu kehidupan saya. Dan itu sungguh membuat saya depresi gitu. Di SMA juga pernah sempat mau bunuh diri karena saya merasa kayak nggak ada deh seorang anak remaja yang hidupnya seambaradul saya gitu ya, seamburadul saya gitu. Jadi ya udah kayaknya kalau saya mati pun nggak ada orang yang peduli dan nggak ada yang uh, mengasihi saya gitu. Itu intinya masa lalu saya. Gitu. Nah, naik di masa remaja gitu kan, puji Tuhan saya ketemu Tuhan gitu, ketemu Tuhan secara pribadi di SMP dan mulai berdoa dan mulai memuji Tuhan gitu kan, dan mulai mendoakan rumah dan sampai akhirnya rumah bisa. Saya cuma satu sih waktu SMP, saya cuma bilang rumah saya mau kudus Tuhan, saya mau rumah saya kudus, Tuhan kuduskan rumah saya. Dan ya sekitar 2 tahun aku bangkrut karena papa dulu juga promotor tinju, Chris John ya. Chris John tuh dulu dipromotorin sama papa gitu sebelum jadi apa-apa gitu, dan kalah mulu akhirnya papa habis ratusan juta di situ, dan akhirnya habislah semua. Papa juga main judi juga, jadi semuanya habis bis. Itu ternyata dari segala sesuatu itu Tuhan bawa saya semuanya mendatangkan kebaikan lah ya, intinya seperti itu. Dari walaupun saya miskin, saya nggak punya duit, ya ternyata Tuhan ubah hidup saya mulai dari saat itu. Ya udah akhirnya setelah selesai SMA saya balik ke Jakarta, saya kuliah di Jakarta gitu kan. Saya kuliah di Jakarta, kuliah dan melayani Tuhan juga mulainya di kuliah gitu. Dan makanya teman-teman kalau masa muda itu bisa melayani Tuhan itu sungguh anugerah, karena saya aja tuh pengennya tuh sudah melayani Tuhan kalau bisa tuh dari SD gitu kan ya. Tapi kan saya baru ketemu Tuhannya SMP gitu kan. Jadi baru benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan tuh masih kuliah gitu kan. Sama suami juga. Sahabat saya dulu. Nah, saya melayani Tuhan dan akhirnya di gereja juga melayani Tuhan gitu kan. Tapi satu sih teman-teman, saya punya mimpi waktu remaja itu saya punya mimpi gitu kan. Saya tuh pengen jadi menteri keuangan gitu kan. itu mimpi yang terlalu muluk-muluk gitu kan ya, terlalu muluk-muluk gitu.
saya pengen banget nih jadi karena saya udah capek miskin gitu kan, jadi saya punya menteri keuangan nih pasti banyak duit gitu, intinya gitu kan. Waktu SMP tuh mikirnya kayak gitu doang gitu kan. Tapi Tuhan bawa perlahan gitu kan menuju mimpi itu gitu. Nah, mmm, sudah saya intinya seperti itu ya teman-teman ya, saya kuliah gitu kan, akhirnya, kerja di bank gitu kan, akhirnya sekarang di ASN di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, teman-teman menariknya, apa namanya, di Direktorat Jenderal Pajak ini, kan banyak yang pasti stigmanya tuh negatif gitu kan. "Ah, itu mah capek bayar pajaknya dikorupsi," gitu kan. Ya banyak orang berpikir seperti itu, tapi ternyata ketika masuk masuk ke dalamnya gitu kan, nggak seperti itu juga gitu, itu hanya oknum aja gitu. Dari awal, ya saya kan nggak kenal siapa-siapa ya, saya daftar-daftar sendiri gitu kan, nggak ada yang tahu juga saya daftar gitu kan, masuk-masuk juga sendiri dan waktu itu tahun 2014 itu penerimaan terakhir untuk S1, sampai sekarang nggak dibuka lagi. Jadi kalau waktu itu saya nggak masuk, ya udah saya nggak bisa. Dan itu saya juga nggak tahu sebelumnya gitu kan. Dan waktu itu kan saya masuknya itu umur berapa ya? Ya pokoknya umurnya udah banyak lah ya. Jadi terakhir kalau saya nggak masuk, udah saya udah nggak bisa daftar lagi di kemudian hari dan bahkan sampai sekarang tuh dari 2014 sampai 2020 udah nggak ada pembukaan untuk S1 gitu. Dan saya tuh NIP saya termuda untuk S1 sampai saat ini gitu. Jadi saya bilang, wow amazing ya gitu kan. Kalau saya nggak masuk kemarin, ya udah gitu, saya udah nggak bisa jadi ASN lagi gitu. Dan itu saya baru tahu ketika saya sudah masuk. Nah itulah Tuhan gitu kan. Dan sampai sekarang pun penempatan pun nggak jauh-jauh gitu kan. Nah ini juga menariknya gitu ya. Um, jadi itu waktu saya masuk, saya ditempatin di Jakarta di home base, puji Tuhan gitu. Itu karena apa? Karena saya udah hamil waktu itu. Jadi kalau pajak itu jadi PNS itu tuh sudah harus siap ditempatkan di mana aja. Di luar kota, di pelosok-pelosok, di daerah-daerah itu harus sudah siap. Mau cewek, mau cowok, mau apa itu udah harus siap. Tanda tangan di atas materai soalnya waktu daftar. Nah, saya udah deg-degan tuh, aduh, saya di saya tuh dari kuliah yang swasta yang nggak terkenal gitu. Saya bukan di UI, bukan di waktu daftar aja saya udah minder duluan gitu. IP saya ya 3 koma sih gitu kan, tapi kan swasta gitu ya. Yang lainnya kan UGM gitu kan, Unpad gitu kan, 3,7 ke atas gitu. Kayaknya tuh saya jauh gitu dari mereka gitu waktu daftar gitu. Jadi prosesnya tuh panjang banget teman-teman kalau mau jadi PNS itu gitu ya. Ada beberapa apa namanya beberapa tahap gitu, 8 apa 9 tahap gitu. Jadi semuanya tuh harus diikutin gitu kan. Ketika biasanya kan kalau misalkan lagi ngantri gitu kan ya, lagi ngantri gitu ngelihat gitu kan itunya teman gitu samping, wah keren-keren banget gitu. Saya bilang, aduh ini kalau bukan karena Tuhan saya udah gak bakal bisa masuk sini gitu. Ya sempat minder juga gitu kan, tapi ya udahlah maju aja gitu kan. Ternyata tuh bisa gitu kan. Untuk dapat Jakarta itu katanya itu juga berdasarkan universitas gitu, pas di tahun saya, jadi tuh tiap tahun tuh beda-beda pertimbangannya. Di tahun saya itu adalah universitas pertimbangannya. Jadi kalau UI itu Jakarta, gitu kan. Kalau mencleng dikit gitu kan, misalkan Undip, ya Bandung lah gitu kan. Kalau misalkan swasta yang terkenal kayak Trisakti gitu, misalkan Trisakti atau apa gitu yang terkenal, ya mungkin bisa Surabaya gitu ya, masih ada bandaranya gitu ya. Surabaya gitu kan, atau mana gitu kan ya. Kalimantan pun masih Palangkaraya gitu, maksudnya masih ada ini gitu bandaranya. Tapi kalau YAI gitu, teman-teman juga pasti baru dengar nih, YAI gitu kan. Nggak tahu itu di mana itu universitasnya gitu. Itu saya bisa dapat di bau-bau mungkin ya atau di Parepare gitu, pokoknya yang double gitu ya, yang double bau-bau Parepare toli-toli, nah itu mungkin gitu kan ya. Ya saya nggak tahu itu pernah ada di peta Indonesia gitu, itu bisa gitu. Bahkan teman saya tuh yang waktu itu dapet, dia itu di UIN ya, Universitas Islam Indonesia, kalau itu agak terkenal sih sebenarnya tuh di Bintaro tuh, daerah Bintaro. Itu dia aja di Pangkalan Bun gitu. Itu waktu penempatan saya cuma bilang aduh Tuhan Yesus tolong gitu kan, saya masih punya pelayanan, saya baru nikah waktu itu, bayangin teman-teman, saya baru nikah gitu kan, masa langsung long distance gitu kan. Waduh, waktu pacaran nggak boleh ngapa-ngapain sama gembala ya kan, nggak boleh pegangan tangan aja nggak boleh gitu kan, nggak pernah ngerasain pacaran kayak anak-anak muda zaman sekarang gitu. Nikah langsung ditempatin jauh banget kan, sedih banget gitu ya tontonnya. Jadi tuh waktu penempatan tuh, aduh Tuhan gitu, saya tolonglah Tuhan gitu, jangan jauh-jauh gitu kan. Dan puji Tuhan saya hamil gitu kan, saya hamil. Jadi mungkin mereka ada berbelas kasih sama ibu hamil gitu. Jadi kan kalau hamil kita kayak bikin laporan gitu kan, bikin laporan gitu kan. Sebelum saya penempatan tuh saya bikin laporan dulu gitu. Kalau saya tuh sedang hamil gini-gini. Jadi untuk ikut diklat pun, diklat yang fisik saya nggak bisa gitu. Ya udah, akhirnya dapet Jakarta. Wah itu udah puji Tuhan banget gitu.
teman-teman tuh pada bingung, kok bisa gitu dapat Jakarta gitu kan. Ya udah, itu kan karya Roh Kudus lah dalam hidup saya. Terus ya udah gitu kan, udah dapat Jakarta nih. Nah, udah berjalan gitu kan, berjalan waktu sekitar 1 tahun atau 2 tahun setelah saya jadi ASN di Direktorat Jenderal Pajak itu punya cara baru untuk menilai pegawai. Ini baru tahunnya saya gitu kan, pas baru tahunnya saya gitu. Sebelum-sebelumnya belum ada. Jadi itu dibagi 4. Pegawai bernilai S, A, B, C, D. Kalau C sama D itu udah istilahnya pegawai yang baru masuk ke kantor itu atau yang kinerjanya memang buruk gitu. Kalau A, B itu udah standar lah ya. Kalau S itu benar-benar pilihan, gitu. Benar-benar pilihan yang bisa menentukan itu adalah kepala kantor gitu kan. Nah, waktu itu saya di KPP Jatinegara gitu kan, di Jakarta Timur gitu kan. Ya biasa-biasa aja, saya merasa biasa-biasa aja gitu kan, tapi ya tetap memberikan pelayanan terbaik gitu ya. Nah, tiba-tiba pas grading gitu kan, di grading gitu kan, di grading, ternyata saya masuk ke S itu. Saya juga nggak ngerti kenapa gitu ya. Ya yang penting pasti saya memberikan yang terbaik intinya gitu kan ya. Saya masuk ke S itu gitu ya. Dan di S itu pegawai yang bernilai calon yang akan dipromosikan untuk ke tempat-tempat yang memang strategis gitu. Nah, jadi itu yang tempat-tempat yang strategis di kantor pajak tuh ada kantor pusat, kantor wajib pajak besar, sama kantor Jakarta khusus. Jadi Jakarta khusus itu yang untuk modal asing, yang badan dan orang luar negeri, pokoknya gitu-gitu, yang migas, gitu-gitu. Kalau kantor wajib pajak besar itu adalah untuk wajib-wajib pajak yang memang terpilih se-Indonesia. Nah, gitu ya. Yang tadi saya bilang, ada 1, ada 2, ada 3, dan yang ketiga itu adalah kantor pusat. Nah, ternyata saya kan dapet tuh di nilai yang S. Nah, akhirnya promosilah ke tempat yang sekarang, di wajib pajak besar 1. Jadi, disebutnya LTO, Large Tax Office. Nah, jadi benar-benar yang masuk situ itu adalah orang-orang yang emang bernilai S semua dari KPP seluruh Indonesia dikumpulin di situ. Intinya tempatnya di situ gitu. Nah, itu pun aku ditempatin jadi pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Pajak itu udah puji Tuhan, ada anugerah Tuhan. Tapi lebih dalam lagi Tuhan bawa nggak hanya itu aja gitu maksudnya, tapi nggak hanya di KPP-KPP yang biasa aja Tuhan kasih saya, tapi benar-benar yang diunggulannya gitu di KPP wajib pajak besarnya. Itu yang bikin saya sama Tuhan tuh benar-benar tercengang gitu. Apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan saya itu sungguh nyata, Tuhan itu hidup gitu. Bahkan dari seorang yang notabene itu yang udah nggak punya harapan hidup, tapi Tuhan buat seperti ini. Itu Tuhan gitu, itu Tuhan dalam kehidupan saya gitu. Nah, teman-teman balik lagi gitu kan ya, di pekerjaan saya gitu kan ya. Jadi saya itu di KPP LTO 1 ini ditempatkan di bagian pelayanan. Jadi pelayanan itu adalah seksi ujung tombaknya kantor pajak. Gitu kan. Jadi teman-teman kalau ke kantor pajak pasti ketemu sama bagian pelayanan dulu. Gitu. Yang bagian penyuluhnya, gitu kan. Yang bagian melayani wajib pajaknya, yang ngajarin wajib pajaknya, gitu. Itu tanggung jawab saya gitu. Sama satu lagi adalah memproses permohonan keberatan dan non keberatan wajib pajak. Jadi kan kalau misalkan bahasanya perpajakan, kalau misalkan kita nggak bayar pajak, kita dikasih surat tagihan pajak, dikasih surat ketetapan. Nah, itu saya yang cetak tuh, saya yang proses. Terus saya yang kirim ke wajib pajak. Nah, nanti tinggal wajib pajak bayar deh. Kalau nggak bayar, dia ngajuin keberatan, saya juga yang proses, gitu kan. Saya juga yang ngajuin, gitu kan. Nah, intinya seperti itu, teman-teman. Jadi, benar-benar yang menariknya adalah saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan itu berguna untuk perekonomian Indonesia. Karena pajak itu adalah institusi penyumbang APBN 70%. Jadi 70% APBN kita disokong oleh pajak. Gitu. Jadi kalau misalkan pajak kita bagus, ya APBN-nya bagus, ya pembangunan jalan, apalagi di masa-masa pandemi ini, gitu kan, kebutuhan-kebutuhan medis kan sangat besar ya teman-teman. Nah, itu semua ditunjang sama pajak. Nah, itu yang membuat saya berkata bahwa apa yang saya lakukan di kantor gitu, ini semua untuk rakyat banyak gitu. Ini semua untuk bangsa Indonesia gitu. Dan apa yang saya lakukan berdampak buat bangsa ini. Itu yang membuat saya jadi merasa bahwa puji Tuhan,
saya bisa ditempatkan di sini, dan butuh anak-anak Tuhan di tempat seperti ini. Karena ketika ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang benar di tempat seperti ini, teman-teman bisa melakukan sesuatu yang besar gitu buat negara. Ya di seluruh pekerjaan memang banyak gitu ya yang berguna buat negara, memang banyak, tapi ketika kita bersentuhan langsung dengan sesuatu yang bisa menambah perekonomian negara, itu rasanya tuh sangat-sangat apa ya, sangat-sangat bangga gitu, sangat-sangat, oh ya yang saya kerjain ini ternyata setiap rupiah yang bertambah gitu ya dari wajib pajak itu membuat saya yes gitu, ada ada pemasukan lagi buat negara, ada rupiah lagi yang digunakan untuk hal-hal di luar sana gitu, untuk membantu Indonesia gitu. Itu yang saya syukuri gitu dari pekerjaan saya gitu. Banyak yang bilang bahwa banyak yang bilang, Anggi kamu nggak bosan jadi PNS gitu, Anggi kamu nggak passion kamu kan nggak di situ kan Gi gitu kan gitu. Kamu kan orang lapangan gitu. Saya kalau misalkan yang kenal saya gitu, saya lebih suka tuh ya terjun gitu ke lapangan gitu kan, ya namanya marketing ya ketemu orang, deal sama orang. Nah saya lebih suka seperti itu, tapi saya harus masuk ke institusi yang benar-benar administratif gitu-gitu, itu kan bukan lo banget gitu kan. Tapi saya bilang ya memang, tapi apa yang saya kerjakan berdampak buat Indonesia, itu yang saya pegang sampai sekarang gitu. Kenapa saya tetap mencintai pekerjaan saya sampai sekarang, intinya seperti itu teman-teman. Nah, soal yang tadi saya bilang gitu kan, ada beberapa tantangan-tantangan gitu di dalam pekerjaan, korupsi segala macam gitu kan. Ya itu memang ada gitu ya teman-teman. Kalau misalkan saya mau gitu kan, misalkan apalagi yang saya tangani itu kan wajib-wajib pajak besar gitu kan ya, bank, seluruh bank Indonesia gitu kan, seluruh perusahaan pertambangan di Indonesia gitu. Kalau misalkan mereka dapat surat ketetapan pajaknya, surat tagihan pajaknya tuh nggak main-main gitu ya, itu di atas MM-an semua gitu kan. Jadi kalau misalkan ya udahlah Mbak Anggi jangan gini-gini, itu bisa aja gitu. Tapi kan ya nggak bisa gitu kan teman-teman, ada prinsip-prinsip firman Tuhan yang nggak bisa kita break gitu kan. Jadi ya tetap harus berjalan gitu. Ketentuan perpajakan, ketentuan hukum harus tetap berjalan gitu. Bahkan kalau misalkan paling saya bilang ya Bapak atau Ibu, kalau misalkan memang tidak berkenan dengan surat tagihan yang telah kami tetapkan, silahkan mengajukan keberatan. Nanti saya lagi tuh yang proses tuh. Ketika mereka mengajukan keberatan, saya yang proses. Nanti sampai itu ke pengadilan. Kalau sampai ke pengadilan saya udah nggak kerjain lagi. Saya cuma sampai di proses keberatan dan non keberatan eh, perpajakannya gitu. Nah, banyak banget teman-teman. Bahkan saya itu mulai karir saya itu dari depan. Dari depan apa? Dari loket ada lowongan. Dari loket NPWP. Saya itu sudah ngalamin semuanya gitu. Jadi ketika orang yang mau bikin NPWP, itu saya yang melayani, saya yang cetak, itu saya sudah lalui gitu ya. Dimarah-marahin sama WP gitu kan. Orang mau bayar pajak kok disusahin, itu udah saya alami gitu kan. Digebrok-gebrok meja gitu kan. Itu semua udah saya alami gitu. Nah, disitulah gimana caranya kita menangani. Nah, pelayanan itu benar-benar membantu saya ketika saya menghadapi pekerjaan saya. Kan ketika pelayanan ya, bayangin di pelayanan kita nggak dibayar lah intinya gitu kan, nggak dibayar, nggak di ini, tapi kan anak-anak muda tuh, Kang aku mau cerita gitu, Kang aku mau ini, ayo dilayani. Ada lagi yang bengal gitu kan ya, anak-anaknya disuruh full nggak mau, disuruh ini nggak mau, disuruh ini nggak mau, maunya main game mulu gitu kan. Tapi harus kita ayomi terus, kita harus sabar. Nah, kesabaran di pelayanan itu saya bawa ke kantor pajak gitu kan. Ada WP-WP yang nggak mau bayar pajak, ada WP-WP yang nggak mau ribet sama urusan administrasi perpajakan, tapi kan mereka harus tetap melakukannya gitu kan. Nah, bagaimana caranya saya menginfluence dia supaya dia bisa melakukan apa yang saya mau, tapi dengan hati yang senang gitu. Itu benar-benar yang saya terapkan gitu ketika saya melayani jiwa-jiwa, dan saya melayani di kantor pajak gitu. Dan semua terbukti teman-teman gitu kan. Saya di kantor pajak Jatinegara dulu dikenal sebagai ibu peri gitu, karena saya baik banget gitu sama mereka gitu kan. Kalau yang lain tuh udah marah-marah, udah pakai segala macam, udah pada galak-galak petugasnya gitu kan. Makanya kan kadang-kadang orang tuh pada takut dengan image kantor pajak karena petugasnya galak-galak gitu. Tapi kalau saya enggak gitu, saya baik banget gitu sama mereka gitu. Saya jelasin satu-satu, saya gini gitu. Makanya waktu di kantor pajak dulu tuh, waktu di namanya TPT gitu ya, tempat pelayanan terpadunya itu, saya dikenal sebagai ibu peri gitu, karena
terlalu baik sama wajib pajak gitu. Kadang suka dimarahin teman gitu kan. Gila lu baik banget sih gini, biarin aja kan mereka yang butuh gitu. Ya, tapi intinya excellent service gitu kan. Jadi ya tetap saya lakuin gitu. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Kita jadi yang pribadi yang berbeda gitu di antara yang lain gitu. Karena ketika kita berbeda kita dilihat teman-teman gitu. Itu percayalah gitu seperti itu. Nah, itu tantangannya pasti ya yang korupsi lah segala macam. Nah, jadi gini teman-teman, di setiap pekerjaan apapun kita harus pegang yang namanya prinsip-prinsip firman Tuhan. Gitu. Apapun pekerjaanmu gitu kan. Mau di swasta, mau di sipil, mau dimanapun, itu kita harus pegang, kita harus punya prinsip-prinsip pribadi dan prinsip-prinsip firman Tuhan yang sejalan dengan prinsip-prinsip pribadi yang sejalan dengan prinsip firman Tuhan itu gitu. Itu yang harus kita pegang. Karena kalau kita nggak pegang, ya kita akan terombang-ambing dengan apapun yang terjadi di luar sana gitu. Nah, saya belajar banyak sih dari pelayanan yang sudah saya lakukan selama ini gitu. Nah, prinsip-prinsip firman Tuhan apa gitu yang saya pegang? Yang pertama itu self-imaging. Nah, bagaimana cara teman-teman itu memandang diri kalian sendiri gitu. Bagaimana saya memandang diri saya seperti apa. Nah, ayat pertobatan saya itu di Yesaya 43 ayat 4. Ini yang mengubah hidup saya. Ini titik balik hidup saya. Ketika saya dapat ayat ini yang mengubah saya jadi anggir ya. Kita buka ya, Yesaya 43, Yesaya 43 ayat 4. Teman-teman baca sendiri, suaranya yang keras, kalau kata Kak Angga, kuping dengar suara sendiri. Oke, Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Itu firman Tuhan, amin. Amin. Nah, ayat ini yang mengubah mindset saya gitu. Dari orang yang nggak berguna, dari seorang anak yang merasa dirinya nggak berguna dan masa depannya udah hancur gitu kan. Mau jadi apa anak seorang mucikari gitu kan? Mau jadi apa seorang anak penjudi? Mau jadi apa seorang anak yang penjudi gitu? Mau jadi apa gitu? Tapi ketika saya lihat ayat ini gitu, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa. Bayangin Tuhan Yesus sendiri sebagai ganti saya, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa saya gitu. Wow gitu kan, berharga sekali satu nyawa ini gitu. Ini yang mengubah mindset saya gitu. Jadi saya harus tahu bahwa saya harus memandang diri saya secara benar gitu. Saya ini pewaris kerajaan surga, saya ini orang yang berharga. Jadi kalau ketika kita mau melakukan hal-hal yang tidak baik, ketika kita mau melakukan hal-hal dosa, kita jadi malu sendiri gitu. Masa seorang anak Tuhan, seorang pewaris kerajaan surga melakukan hal ini gitu. Terlalu fana dan terlalu kecil itu buat Tuhan bisa adakan di dalam kehidupanmu, misalkan uang gitu kan. Terlalu kecil dan terlalu gampang Tuhan kasih sama engkau gitu, sampai engkau harus mengambil yang bukan hakmu. Seperti itu gitu. Jadi citra diri kita gitu kan, cara kita identitas kita gitu, itu yang harus kita pegang gitu. Saya ini anak Tuhan, saya ini anak kerajaan sorga. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu yang kayaknya melanggar firman Tuhan tuh jadi malu sendiri gitu. Itu yang selalu saya pegang. Bahkan di masa-masa pandemi ini gitu kan, kita tuh kalau kata Opaniko ya, kita kan lagi sepertinya seolah-olah disembunyikan gitu kan, sesaat lamanya gitu ya, kalau kata Opaniko kemarin minggu lalu ya. Nah, kita tuh jangan sampai bilang, kan di rumah aja gitu, gue biasa-biasa aja gitu kan. Jangankan masa pandemi gitu ya, masa nggak pandemi aja gitu. Misalkan kamu pelayanan di musik gitu, saya ini cuma pengerja cadangan gitu. Kalau si itu nggak naik, itu sampai berapa lapis tuh, si itu nggak naik, nah baru saya naik gitu kan. Jangan ngerasa kayak gitu gitu. Saya ini cuma pengerja cadangan gitu. Saya ini cuma pelayanan cadangan gitu. Ya kalau pasti yang itu mulu yang dipakai gitu sama si kakak itu. Kalau itu nggak masuk, itu nggak masuk, baru deh saya yang dipakai. Jangan merasa kecil seperti itu teman-teman. Ingat gitu, kamu itu berharga di mata Tuhan. Dan jangan ngerasa bahwa dirinya itu yang paling malang sedunia. Masih ada banyak orang yang lebih menderita lagi gitu. Contohnya saya dulu gitu kan ya. Masih bayangin nggak teman-teman menghadapi kehidupan seperti saya dulu gitu. Nah, jadi jangan merasa yang paling malang sedunia gitu, karena masih banyak lagi yang lebih malang lagi gitu kan. Dan ternyata Tuhan itu punya takaran yang pas dalam kehidupan kita gitu. Jadi tenang aja gitu.
santai aja bro gitu kan, Tuhan pasti kasih kekuatan gitu. Nah, oke, terus yang kedua gitu ya, yaitu excellent karakter. Nah, ini tuh, itu excellent karakter. Prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan saya, excellent karakter. Karakter itu sebuah proses, teman. Nggak mungkin seseorang yang jadi, nih kayak gini nih, kalau teman-teman pernah nonton gitu, ada psikopat gitu. Nggak mungkin dia lahir langsung jadi psikopat, nggak mungkin. Pasti dia dari kecil itu apalah, bunuh binatang lah gitu, apa gitu. Itu sesuatu, itu namanya karakter gitu. Itu dibangun dari sesuatu yang kecil, dilakukan terus-menerus, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, dan akhirnya menjadi watak atau karakter. Nah, jadi karakter itu adalah sebuah proses yang terus-menerus. Nah, karakter apa yang mau teman-teman tampilkan ketika teman-teman di dunia marketplace, di dunia pelayanan, nah karakter seperti apa? Nah, pilihannya itu adalah apa yang ingin kita lakukan atau apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi ketika kita melakukan apa yang kita inginkan, ya jadinya sembarangan gitu kan. Kalau kita melakukan apa yang harus kita lakukan, ya itulah namanya excellent karakter. Nah, contohnya di firman Tuhan itu yang memiliki excellent karakter itu adalah Daniel, teman-teman. Daniel juga salah satu tokoh Alkitab yang bekerja di pemerintahan, benar ya? Nah, coba kita buka Daniel 1 ayat 9 ya, teman-teman. Di Daniel 1, nah, Daniel 1 ayat 9 ya. Saya baca ya, agak panjang ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Di Istana Babel, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hanania dinamai Sedrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Nah, amin. Nah, teman-teman ya, kalau udah baca ini ya, excellent karakter ini ya, Daniel gitu kan. Yang bisa kita pelajari apa yang dari tokoh ini? Yang pertama, dia itu anak muda tuh. Ya kan, jelas ya di sini ya, bahkan banyak literatur bilang kalau Daniel itu dipilih itu ketika masa-masa antara JC ke youth gitu ya, anak-anak belasan tahun yang ya kalau bisa dibilang mungkin lulus-lulus SMA atau baru-baru selesai kuliah gitu ya. Ini anak-anak muda yang memang yang ditempa selama 3 tahun untuk bekerja di istana raja. Ini kalau zaman sekarang tuh kayak MT gitu lah, manajemen trainee, ODP gitu. Nah itu tuh bukan dengan pantauan ya, tapi yang benar-benar emang orang-orang yang dipersiapkan untuk ada di posisi jabatan-jabatan manajemen gitu, ada di posisi-posisi jabatan yang memegang uh, uh, penting. Nah seperti itu ya, kan banyak ya zaman sekarang ya kayak gitu ya, manajemen trainee lah apa gitu, yang memang nantinya untuk kedepannya untuk yang manajer-manajer istilah gitu. Nah ini Daniel direkrut seperti itu, otomatis dia pasti muda. Sama kayak di Indonesia kalau misalnya ada manajemen trainee pasti maunya yang fresh graduate gitu. Pasti itu seperti itu. Nah ini hampir sama nih kondisinya, jadi dia seorang anak muda. Nah inilah makanya teman-teman, meskipun lagi masa-masa pandemi, masa-masa di rumah aja, ini saatnya apa namanya, anak-anak muda itu bangkit, generasi milenial itu bangkit. Bayangin ya, harusnya tuh kita benar-benar yang melayani generasi ini saat ini.
Sekarang kan apa-apa zamannya digital, ya kan? Apa-apa zamannya digital. Pasti teman-teman lah yang mempersiapkan ibadah, teman-teman yang mempersiapkan laptopnya, teman-teman yang mempersiapkan. Gak mungkin kan mama papa kita yang mempersiapkan kan? Atau yang punya smart TV, pasti teman-teman tuh yang nyalain YouTube-nya, yang nyalain ininya, semuanya kan kita gitu, anak-anak muda gitu. Yang ke supermarket, yang beli-beli keperluan sehari-hari kan nggak mungkin papa mama kita kan, pasti kita gitu kan. Orang-orang yang punya imunitas yang baik, yang memang apa namanya, yang masih punya imunitas yang kuat, kita lah yang keluar, iya kan? Nah, inilah saatnya teman-teman anak-anak muda itu bangkit. Jadi jangan jadi kaum rebahan, jangan. Tapi kita harus bangkit gitu kan. Kita anak-anak muda ini saatnya kita tampil, saatnya kita bersinar, kita shine in this generation gitu kan. Ini saatnya gitu kan. Karena nggak tahu akan terulang apa enggak gitu masa-masa seperti ini lagi gitu kan. Yang pasti apa namanya? Ini saatnya. Kalau misalkan saatnya kita melayani generasi ini ya ini saatnya. Ini saat. Intinya seperti itu. Daniel tuh seorang anak muda. Yang kedua adalah Daniel memiliki karakter sesuai keinginan raja. Coba teman-teman baca di ayat 4. Ayat 4, sorry. Di ayat terakhir nih. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Kasih dan sayang. Nih teman-teman ya, kalau teman-teman masuk ke marketplace, yang satu teman-teman yang harus percaya, hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Nah, itu prinsip yang aku pegang waktu aku bekerja. Hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Jadi gimana caranya supaya kasih dan sayang pemimpin itu sampai ke kita? Berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan, berdoa apa? Berdoa, doain pemimpinnya. Jadi dimanapun teman-teman ditempatkan, misalkan, saya gitu, saya akan doakan kepala kantor saya. Ya, hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Jadi biar Tuhan yang mengubah hatinya gitu. Intinya seperti itu gitu ya. Biar Tuhan yang mengubah hatinya. Tugas saya apa? Ya, saya berdoa buat dia gitu. Saya berdoa Tuhan lembutkan hatinya, Tuhan juga supaya pemimpin saya menotis pekerjaan saya gitu. Itu yang saya selalu berdoa setiap hari. Hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Itu yang harus teman-teman pegang ketika teman-teman dimanapun, bahkan di gereja pun seperti itu. Gitu. Nah, memiliki apa namanya karakter yang sesuai dengan keinginan raja. Coba kita ke ayat yang 4 ya. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, berperawakan baik, dan memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang asing. Jadi, karakter sesuai keinginan raja adalah karakter yang nggak memiliki celah. Bukan berarti kita tuh harus perfeksionis ya, tidak seperti itu teman-teman, tapi tidak punya celah itu adalah punya prinsip dan punya komitmen. Jadi itu berbeda. Kalau yang lain bisa korupsi sedikit-sedikit gitu kan. Kalau misalkan nih, kalau di kantor pajak tuh ya, orang mau bikin NPWP. Saya pernah kejadian nih. Orang mau bikin NPWP kan ngisi formulir ya, si formulir sama kasih fotokopi KTP. Itu di sampingnya diselipin duit 100.000, teman-teman. Mbak, mau bikin NPWP ya, gitu kan. Saya biasa terima biasa gitu. Waktu pas saya baru masuk kan, saya ngisi lah gitu di aplikasi gitu. Pas saya mau lihat identitasnya gitu, ada selipan gitu 100.000. Ya iya gitu kan. Nggak ada yang tahu gitu kan ya sebenarnya. Kalau saya masukin kantong juga nggak ada yang tahu. Oh, langsung jadi kok NPWP, nggak pakai 100.000 juga jadi itu NPWP gitu kan. Tapi mungkin image-nya gitu, image di masyarakat tuh kalau pemerintah tuh kalau mau cepet duit gitu ya. Jadi oh ya udah saya pinggirin dulu di samping gitu kan. Saya bikin, jadi nih dijadikan NPWP-nya jadi bukti penerimaan suratnya dijadi. Ini ya Bu, bersama ini Bu, tadi ketinggalan ada uang 100.000. Saya langsung bilang gitu. Saya balikin lagi ke wajib pajaknya gitu. Oh, jadi malu sendiri gitu wajib pajaknya gitu. Oh, ya maaf ya Mbak, saya pikir harus ada administrasinya. Oh enggak Bu, gitu kan. Kita nggak pakai administrasi gitu kan. Kayak gitu teman. Itu banyak loh, banyak. Sehari tuh bisa 2-3 orang yang seperti itu. Bahkan gak hanya itu teman-teman. Kadang-kadang bawa Jeko gitu, balusin gitu. Banggi, saya ada faktur pajak ya, gitu. Gitu di meja gitu langsung Jeko. Ini dibagi-bagi buat teman-teman, bukan buat Pak Anggi kok, gitu kan. Oh gitu ya Bu ya. Oh makasih ya Bu, tapi nggak perlu Bu, saya lagi diet gitu kan. Saya ngomong kayak gitu kan ya. Jadi intinya teman-teman ya, godaan itu dimanapun ada gitu ya. Tapi ketika kita memegang prinsip, dan memegang komitmen, tidak menajiskan diri dengan santapan raja, gitu kan.
percayalah apa yang teman-teman lakukan gitu, apa yang teman-teman tabur baik gitu, pasti akan teman-teman tuai dengan baik gitu kan. Saya bisa sampai di kantor pajak wajib besar juga karena saya telah melalui proses di kantor pratama, di kantor yang kecil gitu kan. Nah, itu itu sebuah proses. Nah, jadi teman-teman karakter sesuai keinginan raja itu yang pertama tidak ada celah, bukan perfeksionis tapi memegang prinsip dan memegang standar. Intinya seperti itu ya. Nah, yang kedua itu kalau di ayat 4 tuh berperawakan baik ya. Berperawakan baik itu apa sih gitu kan. Jadi teman-teman, berperawakan baik itu bukan hanya secara fisik ya. Berperawakan bukan cantik ganteng, bukan, tidak seperti itu. Tapi teman-teman memiliki jiwa dan tubuh yang sehat. Nah, masuk menjadi pegawai negeri, itu kan tadi saya bilang ada beberapa tahapan. Kita ada juga yang namanya tahapan cek kesehatan dan olahraga. Ya, nah, jadi itu berperawakan baik, fisiknya sehat, jiwanya sehat, dan personalitinya baik. Gitu. Nah, ketika masuk jadi ASN, saya tuh di tes keberapa ya? 3 atau 4, saya juga lupa ya. Itu saya keliling lapangan itu, teman-teman. Keliling lapangan Bea Cukai waktu itu. Jadi kalau nggak sampai 3 kali putaran, nggak lolos. Jadi mau intelijensi kalian waktu ikut pertama kali itu tes CAT itu 100 semua gitu atau tertinggi. Tapi kalau kalian nggak bisa lari di lapangan itu, lapangan bola 3 kali muter, gagal teman-teman. Nah, itu salah satu yang harus kita miliki gitu, tubuh yang sehat dan jiwa yang sehat gitu ya. Jadi waktu itu saya muter gitu keliling. Bayangin kalau saya terlalu malas gitu untuk lari gitu, nggak latihan gitu sebelumnya, ya nggak bisa gitu. Terus ada lari angka 8 waktu itu, terus ada juga apa namanya cek kesehatan gitu, cek seluruh tubuh, tes darah, tes urin, wah segala macam lah tentunya. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama itu tidak ada celah, yang kedua berperawakan baik. Kalau sesuai dengan firman Tuhan yang ayat 4 ya, berkeperawakan baik. Yang ketiga itu memahami berbagai hikmat dan punya banyak pengetahuan sehingga cakap bekerja. Nah, teman-teman, saya mau bilang nih buat anak-anak muda zaman sekarang, hidup itu perjuangan. Amin. Hidup itu perjuangan. Hidup itu harus diperjuangkan. Gitu. Kita nggak bisa malas-malasan terus dapat, yaitu ini ya, apa namanya, mungkin ada case khusus gitu, lahir udah kaya raya gitu kan ya. Terus udah bisa foya-foya sendiri dengan uang papa mamanya gitu kan, udah nggak ada kayak kehidupannya smooth aja. Itu kasus khusus saya. Tapi kalau yang seperti saya gitu, hidup itu perjuangan. Hidup itu berbedanya. Saya tuh suka beliin mangga buat anak-anak saya gitu ya. Anak saya suka mangga gitu. Berbeda mangga yang masak pohon sama mangga yang diperam. Masak diperam itu berbeda manisnya, teman. Nah, kalau yang masak pohon biasanya harganya mahal. Sekilo bisa 50.000 lebih. Tapi kalau yang diperam itu 30.000 juga dapat sekilo. Nah, tapi ketika makan puasnya juga berbeda, teman. Mangga yang masak diperam dan mangga yang masak pohon itu berbeda. Nah, jadilah mangga yang masak pohon. Mangga masak pohon adalah matang dari pohonnya. Nah, apa yang mau saya sampaikan adalah teman-teman, hidup ini perjuangan, hidup ini proses, dan hidup ini tuh harus menempel pada si apa pusatnya gitu, si pohonnya, Tuhan Yesus itu. Nah, saya cuma mau bilangnya teman-teman, harga harga jual teman-teman gitu ya di marketplace di apa itu akan kelihatan banget ketika teman-teman tuh ada isinya atau enggak gitu. Nah, dengan apa? Ayo upgrade skill gitu. Ayo terus belajar gitu kan. Ayo tambah-tambah pengetahuan. Kalau tadi Kak Edwin bilang di masa-masa pandemi malah coba di bidang lain. Itu bener banget gitu. Itu bener banget. Selain jadi ASN, di masa-masa pandemi ini saya buka toko, teman-teman. Coba bayangin. Saya buka toko online. Dari hal yang nggak saya pikirkan gitu ya. Saya buka toko online dan rame ternyata gitu ya. Nah, itu. Jadi teman-teman, masa-masa pandemi, masa-masa di rumah aja, bukan berarti teman-teman berhenti berkreativitas. Gitu. Tapi inilah saatnya di mana teman-teman upgrade skill-nya, upgrade pengetahuannya, upgrade pengetahuan, upgrade yang pengetahuan dirinya. Dan jangan lupa upgrade pembacaan Alkitabnya. Nah, kalau kemarin-kemarin kan, ya, kemarin-kemarin kan ada alasan kan, kenapa nggak baca Alkitab? Macet, Kak. Pulang dari kantor sampai rumah udah jam 8, belum ngurus anak segala macam gitu kan.
udah nggak sempet lagi lah baca kitab gitu kan. Kenapa nggak baca kitab? Aduh, tugas sekolah banyak banget, kelas sampai malam. Sekarang alasan apa lo? Orang di rumah doang kan? Ya makanya. Orang online doang kan, paling kuliahnya gitu, orang nggak kemana-mana juga gitu kan. Ya baca kitab gitu, ya berdoa lebih banyak muji Tuhan lagi. Ayo upgrade semua yang bagus gitu, semua yang baik, yang berguna untuk kehidupan ini kita tambahin ke dalam kehidupan kita. Itulah teman-teman apa namanya uh, karakter Daniel yang bisa teman-teman teman-teman jadi inspirasi buat teman-teman gitu. Dia bukan orang sembarangan yang sampai bisa bekerja di istana raja. Nah, saya percaya teman-teman juga bukan orang-orang yang sembarangan. Teman-teman adalah orang-orang pilihan Tuhan yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Nah, tergantung dari kita nih. Tergantung dari kita. Kita mau pakai excellent spirit itu atau enggak. Kalau teman-teman berkata saya terlalu biasa gitu. Saya terlalu biasa, Kanggi. Saya hidupnya biasa-biasa. Enggak. Enggak ada yang biasa-biasa aja. Kamu adalah terang dan garam. Garam itu kesannya murah ya, teman-teman. Siapa yang nggak bisa beli garam di rumah tangga? Garam paling harganya berapa sih? 3.000, 4.000, 5.000 ya? Semuanya bisa beli garam. Tapi kalau nggak ada garam, bisa dimakan nggak makanan itu? Pasti rasanya nggak enak banget. Saya waktu sebelum nikah, saya pernah namanya diet mayo, teman-teman. Nggak pakai garam. Itu rasanya nggak enak banget, gitu. Dan saya nggak mau diet itu lagi. Gitu. Garam itu murah memang, tapi memberi rasa untuk semuanya. Nah, begitu dulu ke teman-teman. Kalau teman-teman merasa saya biasa-biasa aja, gitu. Tapi percayalah kamu memberi rasa buat sekitarmu, kamu memberi rasa buat generasimu. Jadi jangan kecilkan hidupmu, jangan kecilkan dirimu gitu. Kamu itu garam dan kamu itu terang dunia gitu. Kenapa saya bilang terang gitu kan? Kamu akan menerangi orang-orang lain gitu. Kamu akan menjadi penunjuk jalan buat orang-orang lain gitu. Kalau misalkan punya lilin, kalau lagi mati lampu, ditaruh di bawah meja apa di atas meja? Di atas meja dong pastinya, supaya kelihatan. Nah, seperti itulah anak-anak Tuhan gitu. Akan ditaruh di atas gitu supaya orang tuh banyak lihat. Jadi kadang aku tuh suka mikir gini, kenapa ya gitu ya? Kayak baru mau niat melakukan dosa sedikit aja, udah ketahuan gitu kan. Udah ada yang ngingetin gitu. Percayalah, karena kamu itu dilihat orang. Karena kamu itu dilihat orang. Kalau orang lain yang korupsi gitu kan, udah puluhan miliar gitu, nggak ketahuan. Tapi ketika ada anak Tuhan korupsi cuma dikit gitu ya, ketangkep gitu kan. Percayalah, anak Tuhan itu dilihat orang gitu. Jadi hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan perbuatan, hati-hati dengan tingkah laku. Amin. Amin, teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Kecepatan nggak sih, Kak? Aduh, saya tuh kalau udah disuruh ngomong langsung gitu. Oke, cukup kok Kak. Oke, Juga mungkin ya. kita masuk ke sesi Q&A kali ya Kak ya. Iya. Boleh. Oke, jadi teman-teman yang mau nanya silahkan langsung info aja pertanyaannya di room chat atau mau nanya langsung juga boleh. Oke, tinggal langsung di-unmute aja mic-nya untuk langsung tanya ke Kak Anggi. Ya, mumpung kita nih lagi ada waktu untuk bisa tanya langsung, lebih baik tanya langsung gitu ya. Oke, nah mungkin sambil nunggu nih udah ada pertanyaan yang masuk nih Kak. Tapi Iya. bukan yang ada lowongan atau enggak ya Kak ya. Jawabnya gitu. Jadi gini Kak, ada pertanyaan gini nih. Kan kebiasaan buruk bisa merusak kebiasaan yang baik nih. Tadi di awal Kak Anggi ada bilang bahwa memang ada beberapa oknum nakal di pemerintahan, terutama di Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Terus bagaimana kita nih self filter apa self filter yang harus diaktifkan sih sehingga nggak menjadi oknum tersebut? Walaupun kita awalnya nggak mau nih, tapi kalau sekeliling kita begitu semua, gimana tuh Kak? Nah, ya itu. Oke, makasih Kak Edwin. Ya intinya seperti itu ya. Yang pertama, yang tadi saya bilang, pertamanya kita sudah punya prinsip sendiri gitu, sudah memiliki prinsip sendiri yang harus kita pegang, komitmen yang harus kita pegang gitu kan, yaitu prinsip-prinsip firman Tuhan. Intinya itu yang pertama. Gitu. Yang kedua, kita bekerja bukan sesuai dengan apa yang biasanya dikerjakan, tapi bagaimana seharusnya itu dikerjakan. Jadi ketika kita bekerja, ya lihat SOP yang ada gitu. Jadi selain prinsip diri sendiri yang sesuai dengan firman Tuhan, yang kedua adalah pekerjaan itu harus dikerjakan dengan sesuai yang harus dikerjakan seperti apa, bukan yang biasanya. Karena kadang-kadang bilang nggak apa-apa kok, biasanya kayak gitu kan kadang suka ngomong gitu ya.
nggak apa-apa kok, emang biasanya berjalan seperti itu, bisa tetap berjalan gitu kan. Nggak apa-apa kok persyaratannya kurang tetap diizinkan, biasanya seperti itu. Nah, tapi tidak gitu, kita bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya dikerjakan, apa yang seharusnya rules-nya yang dikerjakan itu seperti itu sih Kak intinya. Oke, Kak. Terus menyambung pertanyaan ini sih ya, Kak. Pernah gak waktu Kakak bersikap seperti itu justru malah jadi dijauhin gitu loh, Kak? Atau dianggap, ih, ah udahlah, males lah. Jadi akhirnya menyulitkan diri sendiri gitu, Kak. Pernah gak sih, Kak? Terus gimana meresponnya? Ya pasti pernah lah ya, kan namanya apa namanya sesuatu yang istilahnya stick the rules itu benar-benar kesannya menyusahkan gitu kan, kesannya menyusahkan gitu. Nah, ya paling kita jelasin aja, ya karena ini bukan pekerjaan yang beli putus gitu, kalau kayak orang jualan enggak gitu, tapi ini pekerjaan yang berkesinambungan. Ketika saya salah di depan, di belakang-belakang akan merembet tuh kesalahannya. Nah, ketika merembet-merembet kesalahannya, yang kena-kena juga akan saya juga gitu. Nah, itu yang mungkin saya akan jelaskan sama teman-teman saya gitu. Kalau saya udah nggak benar di depan, nanti ke belakangnya makin nggak benar gitu. Emang mau tanggung jawab gitu kan, emang mau ini kayak gini kayak gini. Akhirnya saya jelasin sih. Nanti kalau kita nggak punya filter yang baik di depan, ke belakang kita akan sulit sendiri, aku bilang gitu. Paling gitu sih. Dan akhirnya ya udah. Kadang mereka akan menghindari, ah ya udahlah gitu nggak usah sama si Anggi gitu. Bukan gitu sih. Tapi ya malah ada beberapa orang yang bilang, "Wah, udah kasih dia aja. Kalau udah di dia pasti udah aman." Nah, gitu. Malah ada orang yang seperti itu juga. Gitu sih, Kak. Oke, oke. Wah, keren, keren. Thank you nih, Kak, buat insight-nya. Jadi intinya kita harus jelasin ya. Bukan kayak Iya, langsung merasa, wah, jelasin. ya udah deh gue ikutin deh. Bukan kayak gitu ya, tapi justru kita jelasin. Ya, enggak dong. Betul, betul. Oke. Iya. Jadi teman-teman kita harus punya prinsip dalam bekerja. Dan prinsip itu sebenarnya Kak dapat pas sudah masuk di sana atau sebelum, Kak? Oh, enggak dong. Kan ya itu yang aku bilang tadi, sebuah karakter itu adalah proses, bukan didapat begitu aja gitu. Nah, ketika aku melayani Tuhan gitu kan, dan proses kehidupan dan melayani Tuhan, masuk dalam komunitas gitu kan, ada prinsip-prinsip kerajaan Allah yang sudah ada dalam diri saya gitu, yang tertanam dalam diri saya yang udah belasan tahun dan akhirnya saya bawa ke marketplace itu. Oke, I see. Oke, thank you, Kak. Oke, silakan teman-teman yang mau nanya. Ada lagi yang mau tanya bisa langsung chat ya atau langsung unmute mic-nya. Silakan. Atau mungkin ada teman-teman yang mau tanya di luar soal government ya, tapi kalau misalkan mau tanya secara pribadi ke kehidupannya Kak Anggi ini karena tadi tahu background keluarganya dan gimana bisa survive, itu pun juga very welcome. Oke, silakan aja buat teman-teman yang mau nanya ke arah situ gitu ya, nggak harus yang ke arah governmentnya terus ya. Silakan kalau ada. Hening sejenak ya. Hah? Oke, ada pertanyaan nih Kak yang sedang diketik. Oke, sambil nunggu ya, teman-teman jangan malu-malu loh, rugi loh kalau nggak nanya sekarang. Oke, jadi gini Kak, ini soal lagi-lagi ke government nih. Tadi kan Kakak ada bilang, itu kan bukan passion lu. Ada teman Kakak nih yang bilang kayak gitu kan. Ya kan? Ini bukan passion lu. Ngapain lu kerja seperti itu? Nah, ini menarik nih Kak, karena kan kita nih anak muda seringkali itu penggiat passion ya. Oh, gue mau kerjaan yang sesuai dengan passion gue. Kalau gue nggak mau kerjain gitu. Mending gue tunggu Tuhan buka jalan. Kadang tuh gitu ya. Terus kok bisa sih Kak, Kakak akhirnya eh, willing untuk mengambil jalur ini gitu ya, kerja di government dengan udah tahu stigma orang ke situ juga agak-agak miring. Terus kok Kakak bisa terpanggil dan membulatkan keputusan untuk say yes gitu. Padahal juga tadi kan tesnya ribet ya Kak ya, banyak ya. Gitu, tesnya ribet gitu. Apa sih Kak yang menjadi dorongan kuatnya Kakak yang ngedrive? Iya deh, gue tetap mau lakukan ini sekalipun kayak di luar passion Kakak. Oke Kak, ya yang pertama yang bilang tadi itu saya mimpi saya gitu, cita-cita saya itu yang pertama waktu di masa remaja itu yang pertama. Yang kedua adalah
yang saya bilang tadi juga gitu kan, ketika saya melakukan pekerjaan ini berdampak buat bangsa Indonesia gitu. Uh, saya mungkin bisa bekerja di luar sana gitu kan, nggak di government gitu, bisa gitu kan. Tapi menurut saya gini, ketika saya bekerja di sini, yang pertama saya punya andil ya, intinya gitu, ikut berandil gitu untuk membangun negeri ini, yang itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa terjun langsung gitu, dan bahkan saya punya visi gitu ke depan. Kalau saya belum ngomongin soal visi nih ya, saya punya visi ke depan. Saya itu pengen, visi saya itu bangsa-bangsa, intinya itu ya, saya pengen S2 di luar negeri, saya pengen ini, saya pengen itu gitu kan. Nah, saya pengen berada di posisi yang saya menentukan kebijakan. Intinya seperti itu. Itu visi ke depan saya gitu kan. Saya ingin punya posisi yang menentukan kebijakan. Nah, ketika saya bisa menentukan atau bisa merumuskan istilahnya gitu kan, bisa merumuskan kebijakan keuangan di bangsa ini, ya itu benar-benar menggenapi visi Tuhan dalam kehidupan saya. Intinya seperti itu. Karena ketika kita ini hidup ini bukan menjalani apa yang kita mau ya kan, gitu kan. Kita bukan menjalani apa yang kita mau, tapi kiranya kita bisa menggenapi visi-visi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, seperti itu. Oke, oke, oke. Sampai di level itu ya Kak berarti ya visi ke depannya ya. Oke, keren banget sih karena itu memang benar-benar akan bawa dampak yang signifikan banget ya kan Ya, karena betul. itu ada di posisi yang strategik. Oke, Kak, ada pertanyaan lagi. Gimana pendapat Kak Anggi kalau kita merasa panggilan kita nih di government, kita pengen nih ada di gunung itu berkarya di situ, tapi kita ngalamin kegagalan terus waktu tes gitu ya. Padahal ada persyaratan umur yang membatasi. Itu menurut Kakak gimana sih Kak? Apakah itu tanda dari Tuhan ini bukan mountain saya ya, tapi saya pengen, saya rindu gitu. Gimana tuh Kak? Nah itu Kak, kita harus bedain apa yang kita inginkan, apa yang Tuhan mau namanya dari kehidupan kita gitu kan. Ya intinya kan kita kan mau mencoba ya, kita mau mencoba, kita udah upgrade diri nih, kita udah berusaha maksimal, kita udah belajar, kita udah berdoa gitu kan, kita udah coba daftar terus, ternyata nggak masuk masuk gitu. Jangan tunggu sampai tua ya, sampai nggak bisa lagi. Jangan gitu ya, apa yang Tuhan percayakan saat ini gitu kan. Pokoknya gini loh teman-teman, di dalam Tuhan itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Maksudnya bukan nggak ada yang salah, nggak ada yang salah gitu. Maksudnya ketika kamu tuh di dalam Tuhan, apapun pekerjaanmu itu bisa memberkatimu dan memberkati banyak orang. Jadi kalau misalkan sekarang dapat pekerjaan apapun, setia, setia aja, setia, berdoa sama Tuhan, Tuhan yang buka jalan. Seandainya kalian daftar terus kalian nggak dapet, ya ya mungkin memang bukan di situ visi Tuhan dalam kehidupan kamu gitu. Ya teman-teman coba cari lagi gitu, teman-teman coba berdoa lagi, ya mungkin visi Tuhan di tempat yang lain gitu. Nah, bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang menjadi visi Tuhan yang harus digenapi dalam kehidupan kita. Intinya seperti itu sih, Kak. Oke, amin. Oke, thank you. Cukup jelas ya teman-teman ya, khususnya buat yang nanya. Jadi itu bisa jadi memang sebuah guidance ya. Mungkin seperti terkesan rejection, tapi sebenarnya itu redirection. Itu mengarahkan kita kepada rencana Tuhan. Oke, terus ada lagi nih Kak. Ini udah mulai banyak bermunculan nih Kak. Oke, yang ini dulu deh. Nih yang langsung ada di chat room. Sore Kak, mau tanya. Kira-kira apakah kakak sendiri turut andil dalam mengedukasi masyarakat untuk taat pajak? Kalau iya, langkah konkret apa sih yang sudah kakak lakukan? Dan apakah pernah mengalami situasi suap dengan nominal yang nggak sedikit dan di situ respon kakak gimana? Oke, karena jujur aja saya adalah orang yang sudah di tahap nggak percaya dengan pemerintah dan dari situ muncul pikiran untuk tidak melakukan taat pajak karena udah stigma pasti ujung-ujungnya duitnya ya gitu deh. Iya, iya, Silakan iya. Kak. Oke, mengedukasi masyarakat untuk ya waktu sebelum pandemi ikut mengedukasi ya, terjun langsung gitu kan mengedukasi. Yang pertama di kantor sendiri, jadi helpdesk gitulah ya untuk membantu membantu wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya, atau ketika kita lagi campaign ke misalkan pajak bertutur yang kita ke sekolah-sekolah atau kita langsung terjun ke masyarakat bikin kelas pajak. Nah, itu pernah juga gitu kan. Nah, langkah konkret apa sih yang sudah Kakak sendiri lakukan dan juga apakah ya konkretnya ya itu ya, saya terjun ke masyarakat langsung waktu sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini ya kita buka kelas pajaknya itu secara Zoom ya, secara online seperti itu. Nah,
nggak sedikit pernah nggak sedikit. Nah itu ribuan dolar ya kalau saya pernah. Cuma ya ya nggak boleh kan intinya seperti itu ya. Waktu itu ya emang sih nggak miliar-miliaran kayak yang udah kena KPK itu gitu kan. Cuma intinya memang beribu-ribu dolar, beribu-ribu dolar Singapura. Cuma saya nggak ya saya tolak gitu ya. Saya bilang mohon maaf saya nggak terima yang seperti ini gitu. Karena saya harus seumur hidup di institusi ini gitu. Kalau saya terima ini dan saya dipecat gitu kan, ya itu terlalu tidak apa ya namanya ya nggak worth it lah gitu ya untuk saya intinya membuat yang lain berantakan dengan saya menerima kesenangan sesaat seperti itu. Intinya ya saya tolak, ini ya saya tolak. Nah, distress pernah itu saya nah teman-teman banyak sih yang berpikiran seperti ini gitu ya. Pemerintah kita korupsi segala macam. Nggak seperti dibayangkan teman-teman kok gitu. Masih banyak kok orang-orang yang jujur, orang-orang yang memang setia dengan pekerjaannya dengan benar dan percaya saja sama pemerintah kita. Dan makanya harus memang banyak anak-anak Tuhan di pemerintahan supaya stigma negatif itu berubah menjadi positif. Dan saya sih berdoa banyak teman-teman yang bisa masuk ke gunung ini gitu sih. Nih, bener banget tuh. Itu solusinya sih sebenarnya ya Kak ya. Kalau nggak Iya, mau banyak orang yang yang melakukan hal yang menyimpang ya harus ada anak-anak terang di ya, situ kan ya. Ada betul, anak terang. betul, betul, Oke, betul. eh, nyambung sama yang barusan Kakak jawab nih Kak. Ini juga ada yang nanya begini, kalau misalkan ada ini memang kisah nyata sih Kak. Cuman dia bilang gini, misalkan saya mau ke government nih, atau paling nggak mungkin saya nggak seperti Kak Angga nih, Kak Angga lagi, Kak Anggi gitu ya. Saya ambil step untuk politik nih. Tapi kalau nggak didukung sama orang tua, gimana? Karena ya tadi orang tua stigmanya udah jelek duluan gitu loh Kak. Tapi kita tuh padahal pengen seperti yang Kak Angga bilang nih, Kak Angga lagi, Kak Anggi. Ya, seperti yang Kak Anggi bilang, mau jadi terang di sana, mau jadi berkat di sana. Aku terpanggil nih, Tuhan kasih visi. Orang tua nggak dukung, orang tua nggak dukung. Ngelawan orang tua salah. Tapi ini kayak juga visi yang dari Tuhan juga untuk ada di pemerintahan. Apa yang harus dilakukan nih, Kak? Yang pasti ya sebelum apa-apa gitu kan, pasti kan lapor dulu sama Tuhan ya. Ya pasti doain dulu lah orang tua. Tuhan Yesus lembutkan kedua orang tua gitu ya, hatinya orang tua. Nah, apa ya jelasin sama orang tua kalau kita itu memang di situ bukan untuk korupsi, bukan untuk apa, tapi untuk apa namanya memberikan sesuatu untuk negara gitu. Nah, sebenarnya gini sih, orang tua tuh pengen anaknya pasti baik, pengen anaknya berhasil, anaknya sukses, dan nggak aneh-aneh. Orang tua sih paling cuma itu sih. Nah, tunjukin dan buktikan bahwa ketika nanti sudah sampai di dunia politik, ya teman-teman nggak gitu, malah teman-teman membawa perubahan yang baik di politik itu gitu, di partai itu mungkin ya. Nah, ya pastikan teman-teman itu menjadi orang yang dipercaya gitu sama sama orang tua gitu. Dengan apa? Ya itu dengan melakukan apa yang teman-teman katakan ya teman-teman lakukan itu. Itu sih paling Kak. Oke. Kak, mungkin aku tambahin sedikit ya, Kak. Mungkin buat Iya teman-teman yang boleh. kayak case-nya kayak gitu, pertama benar kata Kak Anggi tadi disampaikan dulu eh, latar belakangnya kenapa sih saya pengen. Tapi juga mungkin aku tambahin gini, Kak. Eh, kadang orang tua tuh mikirnya itu jadi kejauhan karena untuk kehidupan sehari-hari aja kita kayak nggak disiplin. Mungkin gitu sih, Kak. Jadi aku Nah, ya mau betul. tambahin, ayo kita mulai tunjukin dulu nih keseriusan hidup kita dengan apa yang misalkan jadi tugas-tugas rumah, tanggung jawab sebagai anak. Nah, kalau itu Nah, kita udah tunjukin kita jadi berkat di rumah, saya percaya sih nanti orang tua juga akan percaya sama pilihan kita dan mendukung pilihan kita. Gitu ya mungkin tambahannya. iya betul. Oke, terus Kak, ada lagi pertanyaan. Ini di luar soal Mountains of Government, tapi ini sedikit nyambung ke cerita backgroundnya Kak Anggi nih. Hmm. Jadi yang tanya begini, aku mau nanya, kan tadi Kak Anggi pernah bilang mau pernah bunuh diri. Apakah setelah melewati permasalahan itu, Kak Anggi pernah ingin melakukannya lagi? Kalau itu sih cuma sekali ya Kak, waktu SMA doang. Ketika itu kan yang saya bilang itu titik balik kehidupan saya
mengalami pertobatan di SMA. Setelah itu enggak sih, paling kalau stres sedikit ya paling nangis gitu ya, nggak sampai mau bunuh diri lagi sih, karena ya itu mindset saya sudah berubah saat itu juga gitu. Ya Roh Kudus yang mengubah mindset saya gitu. Kalau hidup saya ini berharga gitu. Dan ketika saya sudah tahu kalau hidup saya berharga, ya saya nggak mau lah membunuh diri lagi gitu kan ya. Yes. Itu yang sudah berlalu gitu. Seperti itu sih Kak. Oke. Ada tips-tips tambahan nggak Kak? Kalau misalkan supaya kita nggak terjebak atau tergoda ke arah situ lagi gini. Nah, selain mengubah mindset kita, apa sih Kak yang saya harus lakukan lebih ekstra lagi untuk menjauhkan diri dari godaan-godaan temptation bunuh diri itu? Ya, yang pertama Kak, kita harus terus berada di hadirat Tuhan. Itu yang penting. Karena ketika kita berada di hadirat Tuhan, yang hidup kita tuh nggak akan mau balik ke manusia lama kita gitu. Nah, berada di hadirat Tuhan hari-hari ini adalah tantangan terberat saat yang seperti ini. Karena ya semua ada di tangan kalian gitu. 24 jam kalian nggak bisa dikontrol sama siapapun gitu sekarang kan. 1 minggu dalam 7 hari nggak ada yang bisa kontrol. Nggak ada pertemuan gereja secara ketemuan banget gitu kan. Face to face, nggak ada doa pekerja face to face gitu kan. Ya semuanya itu tergantung teman-teman gitu. Kalau teman-teman setiap hari di hadirat Tuhan, pasti nggak mau deh kembali ke manusia-manusia lama lagi. Terus saat teduhnya, baca Alkitabnya, pujian penyembahannya bagaimana, masih kasih mula-mula nggak sama Tuhan. Itu hal-hal simple dalam kekristenan yang harus dihidupi gitu. Bukan hanya sekedar hari ini lakukan, besok enggak gitu. Tapi harus dihidupi setiap hari. Lifestyle-nya itu harus seperti itu gitu. Sehingga ketika kita menemui permasalahan apa, kita tahu gitu ceritanya sama siapa. Kita tahu menggantungkan harapannya sama siapa gitu. Kita nggak jauh-jauh gitu. Dan jangan menghindari pertemuan ibadah, walaupun secara online gitu. Itu yang benar-benar jaga kita. Itu seperti rambu-rambu buat kehidupan kita gitu. Full online, ibadah online gitu, itu jangan dijauhi. Apalagi di masa-masa pandemi. Masa-masa ini adalah masa-masa kita harus bergantung penuh sama Tuhan. Karena ya itu ya tadi gitu Kak, penularannya udah sangat luar biasa gitu. Kita nggak tahu lagi, udah nggak bisa nge-tracking lagi gitu. Ya. Yang kita tahu adalah kita harus terus berada dalam hadirat Tuhan. Intinya seperti itu. Oke. Oke, thank you banget Kak Anggi untuk semua sharingnya, kesaksiannya, juga prinsip-prinsip yang dibagiin ya. Saya percaya banget ini akan jadi bekal buat kita nih, baik yang udah kerja maupun yang akan bekerja ya. Supaya kita udah punya prinsip-prinsip pribadi yang selaras dengan firman Tuhan. Sehingga waktu kita ada di sana, apapun mountains-nya kita bisa jadi garam, jadi terang di situ. Kak, mungkin boleh kasih closing statement, terus boleh doa untuk kami semua, Kak. Thank you. Oke, teman-teman, terima kasih udah undang saya di tempat ini. Kalau nggak karena pandemi, mungkin saya nggak bisa lihat teman-teman. Karena jauh banget Batam ya. Saya aja nggak pernah ke Batam. Jadi, kalau nggak karena ini, kalau nggak karena pandemi ya, mungkin saya nggak tahu deh bisa ketemu sama teman-teman apa enggak. Ya, pandemi ini membawa banyak perubahan dan banyak kebaikan Tuhan. Nah, intinya Yes. teman-teman, jadilah anak muda generasi Yeremia yang penuh dengan passion, yang penuh dengan semangat, melayani Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Percayalah kehidupanmu ini Tuhan rancang baik banget. Tidak ada rancangan Tuhan yang jahat buat kehidupanmu. Sepahit apapun kehidupanmu, tidak ada rancangan Tuhan yang jahat. Jadi percayalah sama Tuhan, taruhlah harapanmu sama Tuhan. Tuhan itu sangat baik, teramat baik dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Ora basyakar ala bataka ya ala bataka ora bataka syakar ala bayar ala bataka ala ira basyakar ala basyakar ala ala Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat yang hari ini Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan, walaupun secara online Tuhan. Mari Allah, mari Tuhan, dari rumah-rumah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan turun dalam nama Tuhan Yesus. Mari Allah, mari Tuhan, jamah setiap anak-anakku perempuan, jamah setiap anak-anakku laki-laki Tuhan. Sentuh hati mereka lebih dalam lagi Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak muda yang merasa dirinya nggak berharga. Setiap anak-anak muda yang merasa hidupnya tidak punya harapan.
dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Hidupmu berharga, engkau dikasihi Tuhan, engkau dicintai sama Tuhan. Setiap anak-anak muda yang sudah frustasi dalam kehidupannya, yang broken home, yang merasa dirinya nggak dicintai, saya mau bilang, ada satu pribadi, Tuhan Yesus namanya, yang mau kasih hidupnya sama engkau, yang mau kasih darahnya buat engkau, yang mau ngasih nyawanya buat engkau. Dia sangat mengasihimu, dia sangat mencintai. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak muda generasi Yeremia, bangkit, layani generasimu, layani orang tuamu, layani teman-temanmu, dan jadi berkat dimanapun engkau berada. Tinggalkan semua dosa, tinggalkan manusia lama, bertobat saat ini juga. Mari ingat setiap dosa-dosa yang sudah teman-teman lakukan, minta ampun sama Tuhan, minta ampun saat ini juga. Bilang, Tuhan ampuni, saya udah lakukan ini, saya udah lakukan ini. Saya nggak mau lakukan itu lagi, Tuhan. Saya harus punya prinsip dalam kehidupan saya. Saya harus punya prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan saya. Saya harus punya karakter Kristus dalam kehidupan saya. Ampuni saya, Tuhan. Saya minta ampun. Pakai kehidupan saya, Tuhan. Pakai hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kuserahkan Tuhan teman-temanku Tuhan di Shine Community ini Tuhan. Dalam tangan-Mu Bapa, berkati setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Baik itu sekolah, baik itu pekerjaan, baik itu kuliah Tuhan. Tuhan, apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil dan selalu beruntung. Biar mereka bisa menjaga kehidupan mereka, biar bisa menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, ingatkan lebih lagi Tuhan, bicara lebih keras lagi buat setiap hati Bapak. Agar di masa-masa ini Tuhan, mereka bisa terus berada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa. Engkau Allah yang hebat buat kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Semuanya boleh tepuk tangan. And say thank you di room chat buat Kak Anggi. Oke, thank you banget Kak Anggi udah sharing, udah jadi berkat buat kami di Shine Community buat di Batam. Nanti kalau udah nggak PSBB, wah kita pengen banget invite Kak Anggi bisa datang juga ke Batam. Amin. Saya juga pengen ke Batam. Nah, salam juga Kak buat teman-teman JC semua yang ada di sana. Oke. Thank you. Oke, God bless. Saya kembaliin ke Hizkia. Oke, silakan Hizkia. Oke, thank you sekali lagi buat Kak Anggi ya, buat sharingnya. Semoga ini bisa jadi insight yang baru, bisa jadi benih-benih yang baru buat kita biar bertumbuh. Yuk, kita udah mau di penghujung ibadah kita pada hari ini. Di sini udah kayak acara-acara nikah gitu ya. Jadi silakan Yohanes deh. Yohanes kasih pengumuman, kita bentar lagi mau berikan persembahan. Ya, diingetin buat teman-teman ini ya, mau berikan persembahan. Yuk kita berdoa dulu sebelum memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu. Kami sungguh bersyukur diingatkan lagi hari demi hari tentang firman Tuhan. Dan kami mau Tuhan, dengan kerendahan hati kami nggak cuma menjadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan kembalikan sebagian berkat yang telah kami terima daripada-Mu. Biarlah semuanya dipakai untuk memperlebar kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus minta syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, jadi karena kita nggak bisa ketemu, nggak mungkin juga digojekin atau pakai media-media yang lain, ini yang lebih mudah gitu ya. Bisa langsung aja ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar kita semua hari ini, atau di scan barcode-nya aja. Bisa juga pakai Dana, Go Mobile, GoPay, OVO, link aja, PayFriends, Akuku, ShopeePay. Nah ini semua bisa dipakai untuk memberikan persembahan. Oke, thank you, terima kasih, selamat memberi. Oke, next yuk. Kita ke pengumuman selanjutnya. Online prayer gathering ya, jam 9.30, setengah 10 malam. Itu waktu Indonesia Barat tentunya, dari hari Senin sampai Sabtu. Nah, bedanya kalau di Sabtu agak spesial, kita ada TikTok ya. Jadi di situ kita bisa ngobrol-ngobrol sama pembicara-pembicara juga yang lainnya gitu.
Oke, jadi buat teman-teman sediain waktunya jam setengah 10 kita memuji menyembah Tuhan bareng di sana untuk bangun habit dan berdoa secara unity. Oke, yuk next. Nah, ini ada online cool, jadi cool tetap jalan, tapi secara online. Ada juga yang di weekdays, kalau emang weekend nggak bisa, atau weekendnya bisa, weekdaysnya nggak bisa, Anda tinggal pilih. Nah, itu bisa langsung DM aja di Instagramnya Shine, yaitu @shine_hoge, dan bisa tanya-tanya kalau kalian mau ikut cool. Atau bahkan kalau lagi pandemi gini bisa juga yang dari luar kota, jadi nggak cuma di Batam doang, luar kota untuk nambah-nambah teman, terus nambah-nambah dengar firman Tuhan lebih lagi, menyembah Tuhan lebih lagi, ini bisa langsung aja tanya. Oke, yuk. Nah, ini kalau buat teman-teman nih, yang mungkin ketinggalan sama series bulan lalu atau series yang kita jalanin sekarang, series yang kita jalanin sekarang itu adalah tentang The Excellent Spirit. Nah, kalau teman-teman ketinggalan bisa langsung cek aja di Shen Hauge. Bisa juga langsung subscribe juga supaya nggak ketinggalan kalau ada video-video baru yang kita upload. Dan juga sering banget di Instagram itu kita upload materi-materi, terus kemudian insight-insight yang baru ya, kemarin tentang single dan segala macamnya. Nah, ini bisa dilihat juga di Shine, dan semua berita, informasi bisa didapat di sana juga. Oke, jangan lupa follow. Nah, ini buat teman-teman nih yang baru pertama kali bergabung dalam Zoom ini, boleh saya minta kesediaannya untuk chat di room atau dengan tulisan saya baru nih. Ya, boleh pakai NICH ya. Jadi saya baru nih gitu. Bisa juga ya di situ. Atau kalau malu scan aja barcode ini dan isi biodata yang ada di dalam. Sekali lagi buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang, jangan malu-malu. Untuk lebih jelasnya bisa langsung di scan aja ya. Oke. Ya, sepertinya itu aja. Terima kasih teman-teman yang udah setia ikut ibadah nih dari kemarin-kemarin, hari ini sampai selesai. Semoga kita ketemu lagi minggu depan. Oke, thank you. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya Koko juga mau salam buat Jen Sharon dari GC Salemba nih yang menemani Ibu Kabit bersama-sama ikut ibadah di tempat kita. Yuk, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman GC Salemba. Yes. Oke, yuk. Kita akan tutup ibadah kita minggu depan. Kita akan lanjut lagi series yang sama ya, Excellent Spirit. Karena dihabisin di 1 bulan nggak cukup, jadi kita bikin 2 bulan. Bulan September dan Oktober. Nah, bulan Oktober, minggu pertama kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pastor Erwin, yang akan ngomong soal Excellent Spirit di dalam Gunung Family. Nah, Koko mau remind banget, di antara 7 gunung, Gunung Family adalah gunung yang kita semua wajib menangin dulu sebelum menangin gunung yang lain. Ya, karena percuma kita hebat di bisnis, kita hebat di media, kalau keluarga kita berantakan. Ya, jadi pastikan minggu depan join belajar, terima impartasi dan kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Bapak Gembala kita, Pastor Erwin. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang terus kami bisa rasakan, karena kami tahu Tuhan, hadirat Tuhan nggak pernah terbatas. Tapi seringkali kami yang batasin hadirat Tuhan dengan pemikiran kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini dalam musim seperti sekarang ini, waktu hati kami terbuka, lapar dan haus, kami tetap bisa kok nikmatin hadirat-Mu. Kami bisa ada di hadirat-Mu. Karena waktu kami saat teduh pribadi, juga kami nggak di gereja. Tapi kami bisa rasain hadirat Tuhan di kamar kami. So, nggak ada yang sulit untuk kami juga bisa rasain hadirat Tuhan melalui ibadah online. Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur juga untuk setiap firman yang sudah ditaburkan oleh Kak Anggi. Tuhan, berkati berlimpah-limpah biar setiap firman ini, sungguh Tuhan, tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi mengimpartasi dan mentransformasi hidup kami, mengubah kami jadi pelaku firman-Mu. Dan kami bersyukur untuk hamba-Mu Kak Anggi dan juga tim dari JC Salemba. Tuhan, berkati semua kehidupan hamba-Mu Tuhan, Kak Anggi, suami, dan juga anak-anak. Berkati juga dengan kuasa darah-Mu, perlindungan-Mu sempurna Tuhan, sehingga sekalipun dalam musim pandemi begini, mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, tidak terkena oleh virus COVID-19. Dan berkati pelayanan, supaya terus banyak jiwa dimenangkan Tuhan.
dalam saat-saat seperti ini justru penjangkauan itu jadi lebih dahsyat lagi. Tuhan pakai Kak Anggi dengan luar biasa. Kami sungguh bersyukur hari ini bisa terkonek dengan teman-teman dari GC Salemba. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur dan berdoa juga buat setiap teman-teman yang udah join ibadah. Tuhan memberkati keluarga kami, lindungi kami Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu berkati teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan tempat pekerjaan yang terbaik. Bahkan kami berdoa Tuhan buat teman-teman yang sedang bekerja, biar kami tidak komplain, tapi kami mengucap syukur dan menjadi excellent di sana. Kami dare to be different, respon kami berbeda, sehingga kami jadi garam, jadi berkat, jadi terang di sana. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan hanya dalam tangan-Mu, dan sebentar kami akan terima berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang memampukan kita semua untuk terus berpegang pada prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, jadi berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Yesus, setiap kita sudah terima berkat, sama-sama katakan, amin. Oke, mungkin kita foto dulu ya, teman-teman. Kak Anggi dan teman-teman, jangan live dulu, kita mau foto. Mungkin bisa dibuka kameranya. Ya, bisa dibuka kameranya semua yang bersembunyi di balik layar, di balik kamera sekarang menghadap kamera.